Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Damai Nusaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema menarik sekali yaitu berkaitan dengan penyakit-penyakit hati dan insya Allah kita nantikan pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja kritis dan sekaligus akan memperkaya tema bahasan kita. Baik, yang pertama pertanyaan akan dijawab oleh Ustazah Syifa dari Umi Nunung. Silakan. Langsung saja, sudah menyala mic-nya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nunung dari Ibu Nunung dari Majlis Taklim Masjid Al-Barkah As-Safiyah. Saya mau bertanya dengan Ustazah Soputunida. Ada seseorang Ustazah, dia ahli ibadah. Pokoknya dia rajin, tadarus apa rajin. Cuma dia sama orang tetangga gitu ada yang maju. Dia selalu kesel. Setiap hari dia kesel terus. Yang ini memang sabar. Akhirnya pas yang ini sabar memaafkan, gak apa-apa. Tapi itu dia waktu tawakuf selalu tawakuf pengajian dia selalu minta maaf, nangis, terseduh-seduh. Nah yang ini yang sabar ini bingungnya tapi kok besok begitu lagi. Itu menyikapi manusia begitu gimana Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Nida. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menghadapi orang yang ibadahnya rajin tapi suka usil sama tetangga ya. Kemudian ketika tawakuf pengajian mau puasa, dia minta maaf sampai nangis-nangis, tapi besoknya gitu lagi. Berarti kalau kata orang Betawi, taubatnya taubat apa Bu? Sambal ya, taubat sambal. Jadi gini ibu-ibu sekalian, memang semua itu kembali kepada hati kita. Banyak juga orang yang sholatnya rajin, tapi maaf maksiatnya tetap jalan. Ada orang yang ngajinya rajin, ghibahnya nggak berhenti-berhenti. Ya, maka itulah yang dikatakan kata Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah engkau apa itu orang yang bangkrut? Ya, nanti di hari kiamat ada orang yang bangkrut. Sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang malah dirham wala dinar. Yang besok yang orang bangkrut itu orang yang nggak punya harta. Kata Nabi bukan yang nggak punya harta. Orang yang bangkrut itu orang yang di dunia itu amalnya banyak banget, sholatnya banyak, ahli ibadah, sedekahnya banyak, zikirnya banyak, tapi ngezolimin orangnya juga masih jalan. Ngomongin orangnya nggak berhenti, jahil sama orang, kehidupan orang. Orang yang dijailin pilihannya dua ya. Pertama bisa jadi dihadapin lagi sama dia, yang kedua dia serahin sama Allah. Ya udah deh yang kayak gitu mas serahin aja sama Allah deh. Biar jadi perkara Allah deh gitu ya. Biar Allah yang kasih balasan, itu yang bahaya. Kalau di dunia orang yang diisengin gak redo hatinya, nanti di akhirat dia akan jadi orang yang bangkrut. Meninggal dunia bawa pahala segede-gede gunung. Tapi ketika dihisap, orang-orang yang pernah dizolimin minta pertanggungjawaban. Saya minta pertanggungjawabannya karena orang ini dulu pernah isengin saya. Diambil deh tuh pahala kita. Karena orang ini dulu pernah fitnah saya, diambil lagi pahala kita. Orang ini pernah punya urusan sama saya. Dia jelek-jelekin saya sepanjang kampung. Ya, padahal itu adalah berita yang nggak benar. Diambil pahala kita. Kita yang kita pikir di dunia amal kita udah banyak, tapi kita banyak nyakitin hati orang ketika meninggal dunia. Masya Allah, pahala kita diambilin sama orang, sehingga orang yang menzolimi kita kaya pahala, kita yang meninggal bawa pahala nggak punya pahala apa-apa. Ya, makanya buat orang yang dizolimin sabar aja. Itu anggaplah kita lagi dikasih kita lagi transfer dosa kita dan kita lagi dapat sumbangan pahala dari orang yang menjaili kita, gitu ya, Masya Allah. Bun, kalau kita berbicara tentang berubah-ubah, memang kan watak manusia selalu berubah-ubah. Nah ini lantas bagaimana untuk bisa konsisten? Kan selama kita masih di dunia yang namanya kesombongan, iri itu pasti ada. Artinya tidak mungkin kita hilangkan sama sekali, Bunda. Baik, memang setiap kita punya benih-benih kesombongan. Ini di antara kita juga semuanya ada benih-benih kesombongan. Tadi yang saya katakan, tinggal apakah kita mau biarin itu tumbuh atau mau kita redam. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab
beliau ketika sedang menyampaikan ceramah, katakanlah seperti ceramah, kemudian sedikit sekali muncul kesombongan dalam hatinya, oh omongan saya didengerin semua orang. Seketika itu langsung Sayyidina Umar mundur, beliau buka jubahnya, kemudian beliau layani jamaahnya, beliau yang ambilin air, dan beliau memperlakukan dirinya tidak seperti guru atau ulama ketika itu. Kemudian sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kok engkau berlaku aneh? Tadi engkau sedang memberikan ceramah, tiba-tiba engkau tanggalkan jubahmu, kemudian kau mundur ke belakang dan kau melayani kami. Kata Sayyidina Umar, tadi ketika aku menyampaikan ceramah di hadapan kalian semua, muncul sedikit rasa sombong dalam hatiku. Muncul rasa sombong bahwa aku merasa hebat didengarkan oleh kalian semua. Itu Masya Allah. Jadi semua kita punya benih-benih kesombongan itu, tapi ketika rasa sombong itu datang, langsung kita balikkan diri kita. Yang tadinya sombong merasa harta kita banyak, kita lihat kepada orang yang di bawah kita. Yang sombong karena jabatan yang tinggi, kita lihat banyak orang yang di bawah kita. Unzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihat kepada orang yang ada di bawah kita, insya Allah sedikit demi sedikit benih-benih kesombongan itu akan hilang insya Allah. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Eli Azkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat ustazahku yang cantik-cantik, Masya Allah. Buat ibu-ibu juga yang di sini, semangat ibu ya, Insya Allah. Nah, ini ustazah mau tanya, sebagai seorang entertainment ya, walaupun bisa jadi artis atau penceramah mungkin ya, imam sekalipun terkadang kan mendapatkan pujian, pastinya itu ya. Nah, gimana nih sebagai seorang muslim supaya tidak ada rasa riak di dalam diri kita kalau ada pujian bertubi-tubi ya. Karena sikap ria itu kan Masya Allah tidak boleh ya, tapi memang semuanya insya Allah pasti punya ya. Nah itu bagaimana caranya ustazah, cara kita supaya tidak merendam rasa ria seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat ria ini salah satu yang menghancurkan diri kita. Betul ya? Ria, ujub. Jadi kata Imam Ali karamallahu wajhah. Siapa Imam Ali itu? Beliau mantunya Rasul sekaligus sepupunya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib nikah sama putrinya Rasul namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Imam Ali? Lil mura'i salasu alamat. Ciri orang ria ada 3. Yaksulu idza kana wahdah, kalau lagi sendirian males. Tadi kata Ustazah Fatihah guru kita, kalau sholat subuh, maghrib, isya enggak pernah. Kenapa? Enggak ada yang lihat. Tuh ria. Kalau lagi lihat, dilihat sama orang, banyak yang melihat, baru dia rajin dalam ibadahnya. Ibu datang ke majelis taklim, dilihat sama teman-teman, ih biar dipuji saya orang kaya, ngasih duit sekalinya infak 100.000. Ternyata pulangnya bisikin panitia, minta kembalian 99.500. Ya, hati-hati nih, ini mengharap pujian dari manusia. Yang kedua apa? Wayan syatu idza kana finnas. Kalau depan manusia rajin, ada mertua kita rajin sholat. Ada mertua beres-beres rumah. Kagak ada mertua bangun subuh jam 10 pagi. Nah ini salah satu ciri orang yang ria. Dan yang ketiga, dia menambah amal, wa yazidu fil amal kalau dipuji. Nambah amal kalau dipuji, ngurangin amal kalau dicela. Jadi dia berbuat amal kemudian gak ada yang muji nih. Ah udah deh gak usah saya lanjutkan amalnya. Gak usah saya lanjutkan sholatnya, sedekahnya, ibadah apapun gak usah. Kenapa gak ada yang muji? Tapi ketika ada yang muji, dia berusaha menambahkan amalnya. Lagi baca Quran, baru 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelahnya bilang, Masya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang bener akhirnya ya Bu ya. Itu lagi dipuji. Tapi ketika tidak ada yang memuji, dia langsung buru-buru untuk mengakhiri amalnya. Bagaimana atau solusi seperti apa yang harus kita lakukan kalau ria itu sedang berkumpul dalam hati kita? Maka yang bisa dilakukan pertama, kalau dapat pujian, pujian itu salah satu ujian dari Allah.
Walanablukum bisyarri wal khairi fitnah dalam surah Al-Anbiya. Manusia itu diuji dengan dua hal. Satu dengan kesengsaraan, kesedihan. Yang kedua dengan kebahagiaan. Ternyata ujian itu bukan cuma ditinggal suami wafat, ditinggal anak-anak wafat, hilangnya harta benda, bukan. Ujian itu bukan cuma dalam bentuk kesedihan yang keluar air mata saja. Tapi punya harta banyak. Suami ganteng, istri cantik, jabatan tinggi, popularitas di mana-mana, orang kenal dengan kita, setiap yang kita lakukan dipuji, itu juga ujian dari Allah, tapi dalam bentuk kesenangan. Kebanyakan dari kita sadar kalau ujian itu cuman bentuknya kesedihan, padahal ada ujian yang dilalaikan itu dalam bentuk kesenangan. Pujian itu ujian. Makanya kalau ada orang muji kita, buru-buru balikin kepada Allah. Kamu cantik banget ya ibu, ya ampun ibu, cakep bener. Ini gak langsung kembaliin kepada Allah. Ya iya, orang gua mah skincare-nya mahal. Tiap hari gua mah treatment ke salon katanya. Nah kalau kita kembalikannya malah jadi kesombongan, itu akan menghancurkan diri kita sendiri kelak. Jadi kembaliinnya langsung sama Allah. Bu, cantik banget, alhamdulillah, walillahil ham, hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baru makasih sama yang muji. Makasih ya bu. Jangan makasih sama manusia baru ke Allah. Ih makasih loh, muji mulu, besok-besok kalau muji saya tambahin duit nanti. Nah ini gak boleh, langsung kembalikan kepada Allah. Dan yang kedua tadi guru kita sudah menyampaikan, biar sombong, ria, ujub itu gak bergulat dalam hati kita. Kita harus merasa bahwa semua yang Allah kasih kepada kita, pujian yang manusia lontarkan ke dalam diri kita, itu semua cuman titipan. Jadi kita gak merasa memiliki. Kenapa kita merasa kehilangan ketika sesuatu dicabut dari kita, ketika orang tidak memuji kita? Karena kita merasa yang kita miliki adalah milik kita, bukan titipan. Jadi kembalikan langsung kepada Allah kalau dipuji. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Syifa. Selanjutnya Ibu Rani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamat saya Barkah 3. Baik. Saya menanya sama Ustazah Mida. Gini Ustazah, saya tuh pedagang ya. Kalau di warung suka ada yang ngomong curhat gitu. Saya dengerin gimana, nggak didengerin gimana gitu. Gimana jadi ini saya harus sikap saya gitu terhadap nih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rani. Ustazah Fathia, kita ulangi lagi. Jadi beliau ini seorang pedagang yang punya warung. Kemudian kalau di warung itu banyak orang yang suka curhat begitu. Nah ini kalau saya nggak dengarkan gimana gitu kan, nggak mungkin meninggalkan warungnya gitu. Lantas apa yang harus saya lakukan? Baik, Masya Allah. Banyak yang curhat ya Bu ya. Ada pepatah idkhalus surur sadaqah. Membahagiakan orang lain itu sedekah. Tapi membahagiakannya semampu kita saja. Kalau kita mendengarkan masalah orang, kemudian dia bisa selesai dengan didengarkan saja, kita dapat pahala Ibu. Kenapa? Karena sebetulnya orang-orang bermasalah kalau didengarkan setengah dari masalahnya selesai. Dari ujung ke ujung nih wajahnya bermasalah semuanya nih. Kelihatan ya, dari duduknya aja udah gonta-ganti kaki berapa kali. Jadi kalau kita mendengar masalah orang lain, hikmahnya apa? Ternyata masalah kita lebih ringan daripada masalah dia. Kita bersyukur banget ya Allah, ternyata ada orang yang ujiannya lebih berat daripada kita. Yang kedua, kita minta sama Allah waktu kita berkah. Kenapa? Ketika kita bisa memberikan solusi untuk orang lain, bisa memudahkan urusan orang lain, berharap apa Bu? Allah akan mempermudah urusan kita. Kadang-kadang Bu ada waktu khusus tuh Bu, jawabin WA, DM ya Bu ya, dijawab banyak, nanya lagi. Minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan ini adalah salah satu cara kita menggapai surganya Allah. Yang penting jangan berlama-lama, 3 jam sambil rebahan, dijawab sampai sholatnya terlambat, enggak. Jadi kita menjawab sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kebutuhan dia. Perempuan itu dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata.
Yang menjadi masalah ketika di rumah suaminya nggak mau dengerin. Akhirnya curhatlah sama kita. Ya Bu, jadi nanti titip salam sama suami ayah, ternyata perempuan itu biar sehat jiwanya itu harus didengarkan oleh suaminya. Biar dia nggak curhat sama temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengarkan cerita Aisyah, dalam riwayat ada yang 21, dalam riwayat yang lain ada yang 11 wanita, didengarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh kisahnya Aisyah, seluruh ceritanya Aisyah didengarkan. Kenapa? Agar jiwa istrinya sehat. Jadi boleh jadi teman ibu yang curhat kepada ibu tadi di rumah nggak didengerin. Akhirnya apa? Curhat lagi sama kita. Jadi kalau kita ketemu sama dia, ya curhat lagi. Gitu kan Bu? Jadi niatkan ibadah, mudah-mudahan dengan memberikan solusi kepada orang lain, itu menjadi ibadah buat kita, dan ketika kita membahagiakan orang lain, insya Allah berpahala sebagaimana pahalanya sedekah. Demikian Allahu a'lam. Nah kalau tadi konteksnya sebagai seorang pedagang di warung kemudian mendengarkan curhatan dan bahkan ghibah, misalkan begitu. Apakah kita hanya mendengarkan ghibah termasuk juga pelaku ghibah atau seperti apa Bun? Iya, perempuan itu karena tadi ya Bu 20.000 kosakata, jadi ghibah itu cemilan sehari-hari gitu ya. Kalau nggak ngegibah sariawan kita. Nah terus bagaimana kalau ada orang berghibah? Ghibah itu apa artinya? Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain, apabila orang tersebut mendengar dia merasa malu atau marah. Kalau dia merasa senang enggak ghibah. Misalnya ada yang bilang Ustazah Nida sama Ustazah Syifa cantik banget, enggak marah kan gitu ya. Nah terus kalau ada yang menceritakan keburukan orang lain bagaimana? Kita dengarkan dahulu niatnya dia mau konsultasi atau mau berghibah. Ada ghibah yang dibolehkan. Ibu senang banget pas dengar ada yang dibolehin. Ada 4 yang dibolehkan. Yang pertama adalah ketika dia menceritakan kekurangan orang lain, niatnya untuk menyelamatkan dia. Nah, jangan berteman sama fulan atau sama fulanah ya nak. Dia begini dan seterusnya, itu dibolehkan. Ibu nanti tolong jangan bergaul sama, gitu ya Bu ya. Niatnya satu, menyelamatkan dia. Maka boleh. Yang kedua apa? Yang kedua niatnya konsultasi atau mencari solusi. Bu Fatihah saya punya masalah, kita dengarkan dulu. Terus ketika dia akan menyebut nama, kalau bisa nggak perlu namanya karena saya nggak kenal. Inisial juga jangan, ciri-ciri juga jangan. Bu Fatihah tahu nggak yang suka ngaji tuh Bu, yang suka senderan. Nah itu kan saya jadi mikir tuh Bu. Jangan dikasih tahu itu. Niatnya apa? Niatnya mau konsultasi saja atau mau mencari solusi, maka dibolehkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga ghibah yang dibolehkan adalah ketika kita membicarakan, mohon maaf ya Bu, keburukan non muslim, tapi keburukan perilakunya bukan fisiknya. Misalnya ada non muslim yang lagi viral tuh Bu ya, ada pembunuhan, judi, minum. Kita bicarakan keburukan perilakunya dibolehkan. Tapi kalau fisik tidak dibolehkan. Kenapa? Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka memakan bangkai saudara kamu sendiri, saudara seiman maksudnya. Kalau non muslim menurut ulama dibolehkan. Demikian Ustadz Agung. Terima kasih Bunda, dan tentu saja di segmentasi selanjutnya nanti kita akan mendengarkan kesimpulan dari masing-masing guru yang kita cintai. Tentunya kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.